Memang benar Pak Win, ular yang dibunuh pekerjamu itu bukan ular sembarangan, tapi emang ular jadi-jadian. Ternyata pada waktu proses persiapan pindah ini, Om Frans mengalami kerugian Mas. Iya. Sampai Om Frans itu rungkat, benar-benar rungkat. Ketika beliau sakit itu dirawat oleh anak dan juga istrinya, ada sosok ular hitam yang keluar masuk dari kamar mata. Halo semuanya, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama kami di Para Prajurit Kisah, karena selalu ada hikmah di balik setiap kisah. Pada malam kali ini, kami seperti biasanya bersama Cak Miko akan membawakan sebuah kisah tentang siluman ular. Penonton sekalian pasti tidak asing mendengar kisah-kisah tentang siluman ular ini. Namun, apakah ada perbedaan dengan kisah yang akan dibawakan oleh Cak Miko? Tonton terus video ini, jangan di skip-skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gimana Cak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Mas Hamidi, kabar saya pada malam hari ini sehat. Gimana ini Cak awal-awal mendengar kisah tentang siluman ular ini? Boleh diceritakan dari awal, letaknya di mana, daerahnya di mana itu? Jadi begini Mas Hamidi, kisah ini tuh saya dapatkan dari teman saya yang namanya Kang Jati. Ya. Jadi pada suatu hari itu saya itu berkunjung ke kediaman beliau, ke rumah beliau. Waktu berkunjung, beliau itu banyak menceritakan mengenai perjalanan hidup, seputar pengalaman-pengalamannya gitu. Dan usut menyusut juga beliau menceritakan terkait hal-hal horor yang terjadi selama masa hidupnya itu apa aja itu. Ya. Beliau ini menceritakan hal yang sangat fenomenal yang ada di sekitar beliau. Sekitar tempat tinggalnya. Iya betul. Karena kan kebetulan beliau ini tinggalnya di Pasar Kembang Sari. Lokasinya ada di daerah Kabupaten Semarang masuknya. Oke. Di Pasar Kembang Sari itu kan dulunya belum jadi pasar ya, tahun 2000-an ke bawah itu kan belum jadi pasar. Oke. Dulunya itu kan kediaman ini loh orang-orang Belanda dulu. Oh kayak ini basis militer gitu ya? Ya basis militer. Tapi juga bisa dibilang juga basis tempat tinggal di situ. Ya. Nah, kemudian akhirnya masuk tahun 2000-an, wilayah itu yang dulunya kediaman Belanda dirubah menjadi kawasan khusus, yaitu untuk pasar. Oh, dialih fungsi kan gitu ya? Tuh. Oke. Nah, namanya sebutannya Pasar Kembang Sari karena memang di daerah Kembang Sari. Oke. Tuh. Nah, beliau ini menceritakan bahwa ada hal yang gaib Mas yang terjadi di area pasar tersebut. Dulu itu kan sebelum pembangunan itu kan ada parit Mas ya. Ya. Beliau menceritakan begitu Mas Amiti. Ada parit di belakang pasar itu di seberang jalan. Jadi ini pasarnya, di jalan, ini paritnya. Jadi paritnya itu ada di seberang jalan. Jadi tidak di tengah-tengah jalan utama sama pasar itu. Ya. Jadi masuknya bukan kawasan pasar sebenarnya. Bahu jalan gitu, lebih persisnya kayak Ya. di bahu jalan gitu ya. Betul. Nah, beliau menceritakan bahwa ada sosok penunggu di parit tersebut yang beliau juga pernah alami sendiri. Kemudian juga beliau mendapatkan cerita ini langsung dari masyarakat. Karena kan katanya kan masyarakat di situ itu banyak ya menemui sosok-sosok yang ada di situ. Gitu loh. Karena nggak 1-2 orang itu yang tahu. Jadi kayak emang tempatnya angker mistis gitu ya sebenarnya. Betul. Karena kan itu emang tempatnya parit. Terus itu kan ada tok juga atau mata air. Mata air. Biasanya kan kalau di mata air itu kan banyak pohon-pohon gitu kan. Parit. Ya. Kan banyak penunggu-penunggunya itu. Kalau misalkan orang Jawa kan ngatain nang kono biasanya akeh demite yang sing cedhaki banyu. Demit ini setan ya. Iya betul. Sembari bercerita Kang Jati itu kan saya diajak berjalan-jalan untuk berkeliling pasar secara langsung.
Dia mengatakan bahwa masyarakat itu melihat satu sosok fenomenal, yaitu sosok ular. Dari berbagai penampakan sosok gaib, masyarakat itu malah fenomenalnya tentang siluman ular ini. Betul. Jadi sosok ular ini tuh sering menampakkan diri, Mas, ke khalayak umum. Jadi nggak 1-2 orang yang saya bilang tadi. Nah, ada 3 cerita yang menguatkan bahwa memang ada penunggu yang sangat kuat di parit tersebut. 3 cerita untuk membenarkan keberadaan si sosok Ya, ular ini kan. menguatkan bahwa memang ada kekuatan supranatural yang sangat besar dari sosok ular yang ada di situ di parit. Warga itu kan juga bisa dibilang banyak mengalami kejadian-kejadian aneh itu loh. Jadi di jalan itu dekatnya parit itu sering terjadi kecelakaan, Mas. Oh, selain hal-hal gaib juga di jalanan juga ada pengaruhnya gitu ya. Betul. Jadi di situ itu sering terjadi kecelakaan. Terus kecelakaannya itu rata-rata terjatuh, meninggal atau sampai luka berat itu diakibatkan karena biasanya pakai motor kan ya. Si orang-orang ini nabrak ular. Oh, kayak Ngelindes waktu gitu. jalan ada entah itu melindas ular ataupun menghindari ular terus Ya, betul. jadi kecelakaan gitu. Jadi naik motor ularnya lewat, karena mungkin sontak kaget banting kanan atau kiri, nabrak, meninggal. Itu juga yang jadi penguat. Terus ada cerita ini, Mas, yang memang dialami warga secara langsung, ya kan? Dan disaksikan juga secara langsung kejadian itu benar-benar nyata. Yaitu kisahnya Pak Dar. Pak Dar ini seorang penggembala ya. Peternak. Bisa dibilang peternak hewan. Nah, suatu hari Pak Dar itu kan selalu ada kewajiban untuk mencari rumput ya. Iya. Dan kebetulan di tok tadi itu, di parit yang tadi itu banyak sekali rumput-rumput yang rimbun. Iya. Jadi Pak Dar di situ ngarit mencari rumput. Nah, sudah dapat banyak, dimasukinlah ke keranjang. Waktu masukin keranjang itu rumputnya, tiba-tiba ada sosok ular yang ada di dalam keranjangnya Pak Dar. Sontak dong beliau kaget. Sembari beliau kaget langsung ularnya ditebas pakai aritnya. Langsung ditebas, akhirnya ularnya mati, terpotong menjadi 2. Setelah kejadian itu Pak Dar akhirnya pulang. Ya sudahlah, itu berlalu ya udahlah. Udah rumputnya bawa pulang. Dan pada saat itu Pak Dar ini tidak merasakan sesuatu yang aneh atau apa gitu, janggal gitu. Merasa itu ya. Belum, Mas. Karena pada waktu itu ya udah Pak Dar kan emang beliau peternak, terus nyari rumput di semak-semak begitu kan udah biasa melihat hal umum ya, ada ular itu. Hal umum. Ular, kadal dan sebagainya. Ketika beliau pulang, selang beberapa hari kemudian Pak Dar ini mengalami demam yang sangat tinggi. Padahal sebelumnya sehat bugar gitu ya. Sehat bugar. Tiba-tiba beberapa hari kemudian beliau sakit. Sakitnya cukup keras. Ketika beliau sakit itu dirawat oleh anak dan juga istrinya, ada sosok ular hitam yang keluar masuk dari kamar Pak Dar. Dan ini penampakan ularnya itu emang benar-benar ular kah atau ular yang berbeda bentuknya gitu? Kalau ini benar-benar memang ular dalam tanda kutip yang goib, Mas. Jadi memang bentuknya itu ular tapi goib karena bisa keluar masuk kamar secara konsisten terus-menerus. Dan dari situlah mulai muncul keanehan gitu ya dalam keluarga itu. Nah, setelah 4 harian Pak Dar akhirnya tidak bisa bertahan dengan sakitnya. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya di jam waktu mendekati maghrib. Di jam waktu mendekati maghrib, akhirnya semua warga juga ikut membantu untuk memakamkan Pak Dar. Pada ini ya, pada layak gitu ya. Waktu mayatnya Pak Dar ini ditaruh di ruang tamu dan banyak sekali warga yang ada di situ untuk berbelasungkawa. Warga melihat sendiri adanya sosok ular hitam besar yang keluar masuk ke kamarnya Pak Dar. Sama seperti yang dilihat oleh anak dan istrinya Pak Dar. Dan ini banyak yang melihat ya, kayak warga yang berbelasungkawa juga melihatnya kan? Iya, nggak 1-2 orang, Mas, banyak banget. Ini yang ngelihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan benar-benar ada sosok ular yang keluar masuk dari kamarnya Pak Dar.
sontak masyarakat pada saat itu gimana, Cak? Pada waktu itu memang masyarakatnya agak kaget, tapi belum menjadi heboh. Karena hebohnya itu kisah yang kedua ini. Kemudian ini cerita yang kedua yang menguatkan adanya sosok ular tadi. Kisah ini itu berawal waktu pembangunan Pasar Kembangsari tahun 2000-an. Persis tahun 2000-an ada kontraktor yang namanya Pak Win. Nah, kontraktor ini kan tugasnya kan memang bangun ya mas, bangun pasar. Memang ditugaskan untuk pemerintah untuk membangun pasar Kembangsari itu. Waktu proses pengerjaan itu, pertama hal yang dilakukan pemerataan tanah. Nah, pada waktu proses pemerataan tanah ini, ada hal yang janggal juga yang terjadi. Di mana pada waktu itu pekerjanya Pak Win itu waktu mencangkul, meratakan tanah, cangkulnya itu nyangkul ular. Mengenai ular ya. Nah, kan aneh mas, karena pada waktu itu tanahnya itu memang belum lapang keseluruhan, tapi sudah lumayan rata lah. Kok meratakan, kok nyangkul ular? Akhirnya kaget dong pekerjanya. Dan sorry, ularnya ini persis seperti yang dilihat tempo hari ketika meninggalnya Pak Dar atau Ya. ular yang berbeda ini, Cak? Kalau ini ular yang berbeda mas, karena memang ularnya ini dalam tanda kutip memang nyata ya, bukan ular ular yang nyata ya, bukan Iya. harimau ya. Oke. Nah, ularnya mati, kemudian pekerjanya kaget, pekerjanya lapor ke Pak Win. Pak Win, saya tadi habis nyangkul-nyangkul, tiba-tiba nyangkul ular. Ularnya sampai mati Pak Win. Loh, di mana? Di sana Pak. Diantarin itu pekerjanya. Pak Win kaget. Sontak pada hari itu juga pekerjaan semuanya itu diberhentikan mas. Karena ada peristiwa itu ya. Iya. Karena Pak Win itu punya feeling yang kurang bagus gitu loh. Setelah ada karyawan yang ini ada ular tidak sengaja ya terbunuh. tercangkul gitu kan. Ya udah. Terus diliburkan. Setelah itu Pak Win pulang. Pada waktu pulang itu Pak Win berpikir, saya itu perasaannya nggak enak. Kayaknya saya perlu mencari orang pintar atau Pak Kiai yang bisa membantu ngasih solusi terkait masalah ini. Oke lah. Pak Win akhirnya nyari, dan di sekitar beliau itu kan ada Pak Kiai. Akhirnya Pak Win datang dan ngendiko atau sanjang ke Pak Kiai. Pak Kiai, ngapunten, tadi saya itu ngerjain proyek yang ada di Pasar Kembangsari. Kebetulan tidak sengaja pekerja saya itu nyangkul ular. Tapi saya perasaannya itu nggak enak Pak. Oke mas, kalau yang perasaannya nggak enak, coba saya lihat dulu, saya terawang. Pak Kiainya minta waktu sebentar sama Pak Win di terawang. Selesai toh, nah Pak Kiai itu datang. Terus dia menceritakan, Pak Win, memang benar Pak Win, ular yang dibunuh pekerjamu itu bukan ular sembarangan, tapi emang ular jadi-jadian. Jadi ular itu memang sosok penunggunya ada di situ Pak Win. Terus Pak Win tanya, terus saya gimana Pak Yai? Gini aja Pak Win, jenengan pulang ke rumah, nanti selamatan ngelepasin ayam. Sanggup? Sanggup Pak. Ayo Pak Win pulang. Setelah pulang beliau nyari ayam, dapat ayamnya dilepas. Oke, setelah pelepasan lumayan tenang hatinya Pak Win. Pada waktu pelepasan kan sudah menjelang itu ya mas ya, menjelang maghrib. Jadi Pak Win itu selesai proyeknya itu jam 12 siang. Kemudian setelah itu beliau kan pulang nyari Pak Kiai. Terus akhirnya selesai dari Pak Kiai kan sekitar hampir mau maghrib jam 5 jam 4-an. Beliau nyari ayam dan akhirnya dapat. Nah setelah itu beliau kan capek ya mas ya, karena melakukan pekerjaan yang lumayan banyak. Akhirnya beliau istirahat tidur. Di dalam mimpinya ternyata ada sosok yang mendatangi Pak Win dan memberikan pejangan atau nasihat. Pak Win, sampai ndak masalah Pak tadi membunuh ular. Terus? Mungkin yang ini yang mengatakan bisa dibilang rajanya penunggu yang ada di situ. Ini sampai ndak masalah. Emang membunuhnya itu karena tidak sengaja. Jadi saya maafkan. Ketidaksengajaan ya. Iya. Jadi saya maafkan. Oke lah, hatinya akhirnya Pak Win bangun tidur, tenang mas hatinya mas. Dan setelah itu karyawan yang tidak sengaja mencangkul ularnya itu nggak terjadi apa-apa berarti Cak? Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa mas Amiti. Karena kan memang sudah dimintai syarat tadi. Dan juga sosok yang si rajanya ini mungkin datang ke Pak Win dan memberitahu orang masalah kok Pak. Karena memang tidak sengaja. Tapi memang dari cerita yang kedua ini menegaskan bahwa sosok keberadaan si siluman ular ini memang benar-benar ada dan nyata gitu ya. Betul sekali. Dan sangat mempengaruhi aktivitas keseharian masyarakat sekitar pasar gitu. Betul. Nah, kemudian ini cerita ketiga yang menguatkan adanya sosok
ular hitam besar yang ada di sini, yang ada di Kembang Sari maksud saya. Ceritanya berawal dari Om Frans. Om Frans itu kan seorang pendatang dari Lamongan. Kebetulan beliau datang ke kawasan Kembang Sari, Perantau gitu ya. ya, untuk berdagang barang bekas. Oke, jualan barang bekas. Barang bekas. Nah, proses yang dilalui Om Frans ini kan tidak mudah untuk mendapatkan ruko yang ada di situ. Ya, untuk survive di tanah rantau gitu ya. Ya, itu kan tidak mudah melalui banyak proses. Akhirnya suatu hari Om Frans itu mendapatkan tempat di situ, mendapatkan ruko yang bagus, yang strategis untuk berjualan barang-barang bekas. Nah, orang-orang sekitar situ ngasih tahu, Om Frans, ruko yang di situ itu loh, itu udah gonta-ganti banyak orang itu, tapi semua itu gagal, nggak ada yang berhasil loh. Masa ya? Padahal secara letak itu sudah strategis ya. Iya. Tapi malah silih berganti yang mengontrak di ruko tersebut. Iya. Oke. Nah ini kan Om Frans nggak percaya loh, masa tuh? Iya. Suatu hari Om Frans itu rapi-rapi ruko, ya berbenahlah. Persiapan untuk berusaha gitu ya. Sudah persiapan Mas. Ini Sudah. kebetulan beliau nih ya rapi-rapi biasa pada umumnya para pedagang. Nah rapi-rapi tuh, terus kemudian kan Om Frans kan ngelamun. Pada waktu Om Frans ini ngelamun, tiba-tiba didatangi sosok ular yang sangat begitu besar Mas. Gede Pak. Ularnya dia nggak berbicara apapun. Tapi ularnya berbentuk ular Iya. seperti yang kita tahu atau Nih, setengah manusia, setengah ular gitu. ularnya itu memang ular tapi punya mahkota. Punya mahkota. Iya, ularnya itu punya mahkota yang di kepalanya sini. Dan ular ini berbeda dengan ular-ular sebelumnya Iya, yang tidak betul. bermahkota gitu ya. Betul. Oke. Karena kan memang sosok penunggu. Oke. Nah, pada waktu datang itu Om Frans kaget. Setelah itu beberapa saat kemudian ularnya pergi. Berarti cuma menampakkan diri tok Betul. gitu ya. Memang menampakkan diri aja. Jadi tidak berbuat apapun ularnya kepada Om Frans. Tapi sontak dong, orang-orang kayak gitu kan kaget. Iya. Terus bertanya-tanya, kok bisa ya gue ketemu sama kayak gitu. Setelah itu kemudian Om Frans kan pulang, kemudian istirahat, tidur di dalam mimpi Mas. Di dalam mimpinya Om Frans itu, Iya. waktu beliau tidur, beliau menemui dua sosok. Pertama kakek-kakek, yang kedua sosok wanita. Kedua sosok ini memang berwujud manusia selayaknya manusia atau berpakaian seperti abdi keraton atau Jadi dua sosok itu memang berpakaian seperti orang-orang zaman-zaman Majapahit begitu. Tapi tidak menggunakan pakaian-pakaian adat itu enggak, tapi memang pakaian rakyat jelata aja gitu. Nah, kedua sosok itu melakukan komunikasi dengan Om Frans. Gini, dari ceritanya Kang Jati itu mengatakan, jadi memang ular ini bukan bawahannya, tapi selevel dengan mereka. antara sosok siluman ular dengan kedua sosok ini berbeda gitu ya. Berbeda, Oke. tapi sama-sama punya kepentingan. Gitu. Nah, di dalam mimpinya itu kan kamu menempati tempat ini tempat saya, dan kamu menempati ini tanpa izin. Terus Om Frans jawab, iya, kamu kalau emang cocok ya sudah, tapi balik lagi, tempat ini itu punya saya, suatu waktu akan saya ambil dan sampean harus siap pindah dari tempat sini. Oke lah, Om Frans menyanggupi ya. Karena awalnya tidak izin sehingga muncul peringatan itu ya, Cak ya. Betul. Oke. Oke, setelah itu Om Frans melakukan aktivitas dan sebagainya, dan selang beberapa bulan kemudian sosok yang kakek-kakek dan juga wanita itu datang. Om, sudah waktunya Om, saatnya Anda harus pergi dari tempat ini. Om Frans nggak mau dong, karena di situ kan Om Frans satu-satunya orang yang bisa berjualan dengan laris manis dan menghasilkan laba ratusan juta. Oh, berarti si Om Fran ini berhasil menepis pandangan masyarakat sekitar ataupun pengusaha sekitar yang bilang kalau di ruko tersebut pastinya tidak berlangsung lama. Betul. Bisa dibilang Om Frans itu mencetak rekor. Bahwa Muncul beliau ya. itu Sukses yang ya. bisa sukses ada di situ. Oke. Tapi nggak sampai di situ Mas Amiti. Selang beberapa bulan kemudian, 5-6 bulan kemudian, sosok kakek-kakek sama wanita itu datang. Om, sudah habis. Om Frans minta perpanjangan waktu, karena ternyata Om Frans ini kan orangnya tamak. Karena sudah menghisap manisnya Betul. dunia gitu ya. Iya. Oke. Sembari itu Om Frans juga menyadari, saya harus pindah. Om Frans mempersiapkan diri untuk pindah. Dibarengi dengan persiapan itu, Om Frans kembali berjualan toh. Ternyata pada waktu proses persiapan pindah ini, Om Frans mengalami kerugian Mas. Om Frans itu dagangannya habis
Berarti Habis tapi terjual tidak untuk- cuman tak Nah. terbayar gitu ya. bisa dibilang begitu karena banyak orang yang ambil Bayar nanti atau ya gimana ambil gitu ya. bayar nanti bayar nanti, terus Tak kayak itu utang gitu ya. sampai Om Frans itu rungkat, bener-bener rungkat. Berarti peringatan yang datang kedua kali itu tidak diimbau gitu ya. Betul, tidak diperdulikan Karena sudah tamak. mengejar harta benda itu, Iya. Om Fran kekeh tetap bertahan di ruko tersebut Iya, betul. dan pada akhirnya mengalami kerugian itu. Ya, akhirnya Om Frans beberapa bulan kemudian sadar, oh ya saya memang terlalu tamak. Seharusnya saya tidak begitu. Ya. Dan seorang mengatakan, ngapurane ya Mbah. Kula nyuwun ngapur ingkang kathah. Sampun ganggu, sampun berlaku yang tidak seharusnya. Setelah mengatakan itu, Om Frans pergi dan tidak kembali lagi ke Pasar Kembang Sari, alias tutup untuk semalamnya tuh, Mas. Kan udah rugi dan sebagainya, udah nggak punya apa-apa dia. Kayaknya dia balik pulang kampung. Nah, pada waktu beliau ini pulang kampung, ya kan, proses perjalanannya itu, beliau mengatakan dalam hatinya, wah, ternyata benar. Semesta itu punya cara tersendiri untuk menyadarkan orang-orang tamak seperti saya. Karena kan ular ini kan sebenarnya nggak suka Mas di situ, nggak nyaman. Karena ularnya ada di situ itu merasa terusik. Karena banyak sekali orang-orang pasar itu yang berjualan menggunakan cara praktik-praktik yang tidak wajar, seperti ngambil pesugihan, kemudian ngambil penglaris dan sebagainya. Berarti karena banyak orang yang mencari nafkahnya tidak fair gitu ya, tidak halal, yang menjadikan si sosok penghuni yaitu siluman ular dan sosok-sosok gaib lain merasa terusik sehingga mereka pun menampakkan dirinya dan muncul di dalam mimpi-mimpi seseorang gitu ya. Betul. Terus tidak hanya itu Mas, jadi untuk peringatan juga terkait ular itu ngasih peringatan kepada warga sekitarnya itu karena menggunakan penglaris dan sebagainya, dan juga warga kan juga ngasih pagar-pagar gitu tuh Mas, pagar goib di warung-warungnya biar tidak terganggu. Karena ternyata ular itu sering Mas keluar masuk ke pasar-pasar warga gitu yang ada di situ. Kemudian kadang kalau malam itu ngetuk-ngetuk pintu. Kalau nggak sore itu ngetuk-ngetuk pintu Mas. Ular ngetuk pintu? Iya. Gitu. Menarik ya. Iya. Karena dulu itu juga ada cerita, ini memang bukan horor, tapi kisah nyata yang mengerikan, bahwa di situ tuh ada orang pasar. Di situ kan orang pasar pengen kaya dengan cara yang tidak benar, yaitu membunuh anaknya sendiri untuk dijadikan tumbal. Sampai ke tahapan seperti itu ya. Betul. Dalam mencari nafkah ya. Betul, di situ banyak sekali, dan itu yang dibunuh anak tetangganya, bukan anak sendiri, anak tetangganya, dan itu yang menjadi saksi masih hidup hingga saat ini, beliau sendiri. Berarti memang pasar Kembang Sari ini selain angker juga menimbulkan peristiwa fenomenal ya Cak ya? Ya betul sekali Mas Amit. Sampai terjadi pembunuhan untuk memperkaya diri sendiri, ya, melakukan penglaris ataupun pesugihan gitu ya. Ya sudah sih, itu aja yang Kang Jati ceritakan toh waktu sembari jalan-jalan, dan saya akhirnya pulang ke rumah Pak Kang Jati ini, dan saya pamit pulang ke rumah. Itu, Mas. Menurut Cak Miko, kisah hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah pada malam hari ini, Cak? Jadi begini, di setiap tempat itu tidak akan pernah ada yang namanya pesugihan kalau tidak ada nafsu. Tapi ingat, di semua tempat selalu ada penunggu. Dan bagi Anda juga semuanya, tentunya harus menghormati penunggu yang ada di situ. Meskipun alam kalian memang berbeda, dan jangan pernah menjadi tamak, sehingga kalian menghalalkan segala cara bagaimana cepat kaya, termasuk
mengambil pesugihan atau penglaris, bahkan sampai mengorbankan anak tetangga atau bahkan anak kalian sendiri. Baiklah, penonton para prajurit kisah sekalian, itulah episode cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke teman-teman dekat kalian untuk senantiasa mendukung kami, mengembangkan channel kami, sehingga kami bisa berkembang dengan lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode kami berikutnya. Bye-bye.